Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang apa itu scaffolding. Ya, scaffolding itu adalah alat yang membantu untuk mendirikan suatu bangunan, ya, bangunan yang dalam perusahaan, ya. Scaffolding dapat meringankan atau memudahkan pekerjaan suatu bangunan, ya, yang ada dalam perusahaan. Ada beberapa struktur, ya, menggunakan scaffolding. Batang vertikal, ya, contohnya batang vertikal. Batang vertikal itu yang datar, ya, posisinya datar. Kemudian batang yang membujur, ya. Ada juga batang melintang, ya, dan batang palang. Batang palang, ya, yang dari atas miring sampai ke bawah, ya. Itu salah satu batang yang penguat scaffolding, ya. Kemudian untuk menyatukan komponen utama diperlukan menyambung dan mengunci, ya, mengunci join atau poin tali, ya, pengikat atau penahan, ya. Kemudian pastikan itu scaffolding itu kuat menahan beban, ya. Pastikan scaffolding itu kuat menahan beban yang berada di permukaan tanah, ya. Dan kemudian tanahnya itu harus cukup rata agar tidak miring, ya, ketika memasang scaffolding, agar beraturan, ya. Kemudian tiang vertikal itu bisa langsung ditempatkan pada permukaan besi, ya, dan lantai beton, ya. Jadi harus di tempatnya ada permukaan besi atau beton, ya. Kemudian digunakan base dan plat untuk mencegah pergeseran, ya. Jadi harus ada penyanggal, ya, agar scaffoldingnya tidak tergeser-geser, ya, ketika dinaik, ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan ada beberapa, ya, dalam scaffolding, ya, dalam pembuatan scaffolding. Yang pertama itu harus kita perhatikan, ya, permukaan harus datar, ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian bahan pondasinya tanah harus dipadatkan, ya, maksudnya itu harus keras, ya, harus padat, dipadatkan, ya. Kemudian kedap airnya itu harus, jika perlu digali, ya. Kalau ada di sekitar situ perlu digali dan diganti pakai batu pecah atau semen, ya, bisa juga, ya, semen yang kuat. Kemudian yang tidak mudah pecah gitu semennya. Kemudian gunakan balok atau papan kayu, ya. Kemudian di area atas scaffolding harus ada landasan di situ, ya, atau papan pijakan, ya, yang lebih aman, ya, papan atau plat besi, ya. Lantai harus kuat dan rapat, ya, sehingga dapat menahan dengan aman, para pekerja aman juga, ya. Kemudian peralatan dan bahan yang digunakan. Lantai kerja harus diberi pagar, ya, untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, ya, supaya lebih aman, ya. Apabila pagar pengamanan tinggi lebih dari 2 meter, ya. Tenaga kerja menuju lantai kerja harus melalui tangga perancai, ya. Tenaga kerja menuju lantai, ya.
ketika tenaga kerja menuju lantai kerja harus melalui tangga perancah ya, yang sudah disediakan ya. Kemudian ya harus selalu menggunakan safety harness ya, atau body harness yang biasa sering disebut dengan sabuk, bisa juga sabuk ya, sabuk pengaman, APD ya, yang sesuai dan berfungsi menurut standar yang dikeluarkan oleh pabriknya setempat. Kita harus dalam pekerjaan itu kita harus menaati semuanya syarat-syarat prosedur perusahaan ya, syarat-syarat ketiga perancah yang sudah diwajibkan dari kita itu harus mengikuti prosedur ya. Kemudian upaya pencegahan ya kecelakaan ya, setiap manusia itu wajib tahu pencegahan itu seperti apa ya, agar kita bekerja di lapangan tidak ceroboh ya. Hal-hal yang kecil itu jangan disepelekan. Kemudian masalah-masalah yang di luar jangan dibawa ke tempat kerja agar tidak terjadinya masalah di tempat kerja. Bisa saja saat memanjat kita memikirkan masalah, lalai, melamun ya, akhirnya jatuh di ketinggian ya. Jadi itu yang harus kita cegah. Kemudian batas jumlah beban itu mencegah beban muatan yang jatuh dari plafon ya. Jadi bebannya harus dibatasi, jangan terlalu berat ya. Perhatikan dan kondisinya ya, muatan berapa ton ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian dilarang meletakkan atau membiarkan ya, atau berserakan pada struktur bangunan ya. Dilarang keras itu material diletakkan atau dibiarkan ya pada struktur bangunan. Itu sangat mengganggu aktivitas kerja ya. Jadi di tempat kerja itu harus disiplin, jaga kebersihan ya. Bukan hanya tentang keselamatan, dan kesehatan juga itu penting bagi kita. Kemudian ya, peralatan ke pinggang ya, ini safety harness ya, itu dililit di pinggang, ada sudah aturannya di situ. Nanti mungkin kalau sudah bekerja mungkin lebih paham. Dililit dari bawah sela-sela paha ya, kemudian dililit ke pinggang ya. Kemudian setelah memanjat ketinggian itu pastikan dan rapatkan celah papan ya. Jika ada yang masih belum rapi atau masih terpisah papannya, papan satu dengan papan yang kedua, jadi bisa dirapatkan untuk mencegah alat dan material jatuh ke bawah. Kemudian itu lebih penting ya, papan pijakannya itu dililit dengan kawat besi agar tidak mudah terjatuhnya bahan atau material atau alat kerja lainnya. Kemudian upaya pencegahan kecelakaan itu ya, peralatan kerja itu untuk dihindari benturan ya, harus dihindari benturan di lantai pekerja perancah ya. Kemudian ketika kita memanjat atau bekerja di suatu bangunan ya, kita perhatikan barang yang berbahaya ya. Jangan sampai barang yang berbahaya dari atas jatuh kemudian kena kepala ya. Makanya sering menggunakan helm ya, untuk menghindari kecelakaan kerja.
Tempat untuk menahan kaki ya, itu peranca gunanya untuk menahan kaki saat kita memanjat ya, atau yang disebut dengan base plate ya, base plate yang biasa digunakan itu ya, papan pijakan ya, itu gunanya untuk menahan kaki. Harus kita pastikan papan pijakannya atau base plate-nya itu kuat ya, kita harus memastikan ya. Kemudian gunakan papan ya, papan atas dan dongkrak ya. Jadi kemudian itu ada alat pembantunya, alat tambahannya ya, harus didongkrak ya supaya lebih kuat ya. Peranca untuk menyangga perancahnya ya. Untuk menyangga perancahnya, ikatan perancah yang tinggi pada struktur bangunan untuk keseimbangan ya. Jadi dia harus seimbang ya, ketika perancahnya yang tinggi itu pada struktur bangunan dia harus seimbang ya. Kemudian itu harus disambungkan rangka perancah menjadi satu dan pastikan bahwa klemnya cukup kuat, dan ikatlah untuk mencegah perancah ambruk ya, seperti itu contohnya ya. Untuk mencegah kerusakan bahan perancah itu harus dipasang dengan hati-hati, makanya setiap memasang scaffolding atau perancah itu kita harus lebih hati-hati. Kemudian harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga itu dapat menahan dengan aman ya tenaga kerja ya, peralatan dan bahan yang dipergunakan ya. Dan kemudian lantai kerja itu harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter ya, sama ya, menggunakan bunyi harness itu lebih ya di atas 2 meter atau 1,8 ya. 2 meter sudah cukup, wajib menggunakan body harness ya. Kemudian upaya pencegahan kecelakaan kerja ya. Platform juga yang terpasang pada perancah atau pada struktur bangunan harus dipasang dengan aman ya. Harus dipasang dengan aman untuk mencegah agar pekerja tidak jatuh ya. Agar pekerja tidak jatuh, maka itu harus kita pastikan kalau itu sudah benar-benar aman. Kemudian dibuat leluasa lebar minimal 60 cm ya. Jadi lebarnya seluasnya ya minimal itu 60 ke atas ya. Kemudian diberi pagar pelindung sepanjang tepi ya. Sepanjang tepi ya. Atau pinggir bangunan itu ya, sekelilingnya harus ada pagar pelindung ya yang terdapat agar pekerja tidak jatuh ya ketika memanjat ketinggian. Kemudian ya, beban yang diterima perancah harus merata untuk mencegah bahaya, menjaga keseimbangan ya, sudah dijelaskan. Dan kemudian penggunaan perancah yang aman itu material perancah harus kuat ya, harus kuat. Kemudian usaha sewaktu penggunaan tangga ya, penggunaan tangga ya. Di sini saya jelaskan tentang penggunaan tangga itu, usahakan sewaktu membawa barang tidak bertumpu ya. Jadi itu harus ada penyangga di situ agar tidak mudah jatuh ya pada tangga, atau digunakan alat pengangkut ya.
Tidak menjangkau jarak yang terjatuh ya, itu yang harus kita hindari. Janganlah jangan memeringkan badan saat memanjat tangga ya, atau menaiki tangga. Badan jangan dimiringkan ya, karena kenapa? Ketika kita miringkan badan ke kiri atau ke kanan, maka tidak ada keseimbangan. Kemudian cara yang terbaik adalah memindahkan tangga pada posisi aman ya. Harus sesuai aturan scaffolding ya, sesuai aturan yang sudah ditetapkan dalam perusahaan. Kemudian saya menjelaskan tentang scaffolding itu. Biasanya di masyarakat menggunakan bambu ya, bambu atau pipa besi ya, itu masih manual ya. Maka keselamatan itu selalu kita jaga ya. Jaga keselamatan, jaga kesehatan untuk keluarga ya. Kita harus mengikuti prosedur tentang scaffolding agar tidak keliru dalam menjalankan tugas kita sebagai penanggung jawab. Maka harus lebih tahu dan lebih paham tentang aturan perusahaan ya. Baik. Kemudian kecelakaan perancah yang sering terjadi ya. Pekerja jatuh dari tempat tinggi ya. Mengapa sering itu terjadi? Karena biasanya para pekerja itu lalai ya, tidak menggunakan safety harness ya. Kemudian material dan alat jatuh ya mengenai pekerja lain di sekitarnya. Kemudian pekerja terjatuh pada saat naik turun perancah ya, karena kadang kecerobohan atau buru-buru ya. Kadang manusia itu sering buru-buru ya, sehingga tidak memperhatikan keselamatan dan tidak bisa menjaga keselamatannya. Di situ sudah dijelaskan keselamatan itu yang harus kita jaga ya. Ingat keluarga, sayangi diri Anda. Kemudian biasa pekerja terpeleset atau tergelindir ya. Kadang kita mengangkat barang atau mengangkut besi ya, yang melebihi kapasitas yang tidak mampu kita pikul ya. Jadi memikul besi itu harus sesuai dengan ya kemampuan ya. Kadang kita mengangkat barang ya, jadi itu harus perlu diperhatikan. Kemudian kelebihan atau beban yang terkonsentrasi ya, menumpuk ya. Di satu titik yang mengakibatkan robohnya perancah ya. Kelebihan beban ya, karena kelebihan beban biasa kapasitasnya lebih berat ya, karena kadang kita tidak perhatikan kapasitasnya, muatannya atau berapa ton ya, kita tidak sesuaikan dengan kemampuan scaffold di situ ya, sehingga tidak sesuai dan tidak keseimbangan. Itu biasa sering terjadi ya.
Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.